Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Abdul Haris. Kita masih di mata kuliah pemrograman berbasis mobile ya. Pada video kali ini kita masih melanjutkan di seri Flutter Fundamental, khususnya untuk pembelajaran widget ya, widget dasar. Yang kemarin atau di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks. Yang sekarang kita lanjut mempelajari tentang icons ya, atau gambar kecil yang biasa terletak di button atau mungkin kita letakkan sebagai penanda atau sebatas rambu-rambu gitu ya. Ini untuk icons. Pada video kali ini kita gabungkan dengan pembelajaran kita untuk yang app bar ya. Kita mencoba untuk memodifikasi app bar supaya terlihat atau memiliki fungsi yang tidak hanya menampilkan judul saja. Oke, seperti apa? Ini yang kemarin sudah kita kerjakan, kita tutup dulu. Ya, kita tutup dulu, Ctrl KF. Oke. Untuk yang projectnya, yang kemarin kita copy aja. Sekarang kita ganti namanya menjadi Flutter App Bar. Atau sekaligus nanti ada di dalamnya, ini ada icons. Karena icon itu nggak terlalu susah kok ya. Oke, untuk yang app bar sekarang kita buka menggunakan Visual Studio Code. Sekalian Anda buka atau Anda jalankan Android emulatornya. Tapi untuk pertemuan kali ini saya tidak menggunakan emulator, melainkan saya menggunakan smartphone saya sendiri yang saya mirroring atau saya tampilkan di sebuah aplikasi yang namanya Pfizer. Untuk aplikasi Pfizer itu sendiri Anda bisa download ya di website pfizer.io. Anda bisa cari di Google, ketikan Pvisor.io. Ini dia. Oke, ikuti langkah-langkah download ini sekaligus Anda install. Kemudian nanti Anda jalankan. Jangan lupa untuk mengkoneksikan smartphone Anda ke laptop atau PC Anda menggunakan kabel USB. Tapi sebelumnya Anda setting dulu untuk mengkondisikan bahwa smartphone Anda itu siap untuk menerima input debug ya, atau Anda setting ke mode debugging. Untuk tutorial mode debugging bisa Anda baca dari materi yang saya sediakan. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk menginstal aplikasi Pfizer itu sendiri di smartphone Anda melalui Play Store, Google Play Store. Jika dua-duanya sudah diinstal, Anda bisa jalankan Pfizer itu melalui aplikasi yang sudah Anda install di Windows. Nanti akan tampilannya sama seperti tampilan di smartphone Anda. Oke, kita lanjut untuk materi Flutter kita yang berikutnya. Buka aplikasi atau buka file main.dart-nya. Kita jalankan terlebih dahulu supaya nanti bisa ini ya, tampil di smartphone Anda. Kalaupun Anda menginstal di rumah tanpa menggunakan aplikasi Pfizer ya nggak apa-apa gitu ya, tetapi nggak bisa ditampilkan di layar PC Anda masing-masing. Oke, memang untuk kompilasinya yang pertama agak lambat ya, tapi setidaknya penggunaan smartphone ini sedikit lebih cepat daripada kita menggunakan AVD dari Android Studio. Itu yang cukup memakan waktu lama kalau saya bandingkan daripada kita menggunakan smartphone kita sendiri. Relatif cepat pada waktu menggunakan fitur hot reload ini juga lebih instan ya. Cukup menunggu sekitar 1 detik sudah bisa ditampilkan perubahannya di layar smartphone Anda masing-masing. Oke, kita sekarang fokus di app bar dulu. Kita sama-sama mengetahui lebih lanjut, memahami apa saja yang ada di dalam app bar. Yang sebelumnya kita sudah menggunakan app bar ya, yang bentuknya kotak biru. Ini kita pasti akan mengetahuinya di sisi paling atas sebuah aplikasi Android ya, application bar. Ini ada di bagian atas. Kita sudah memberikan title yang kita isi dengan sebuah teks.
Flutter Text misalnya. Mungkin app bar ini kita sedikit berikan sentuhan yang lain, warna gitu ya, sesuai dengan tema aplikasi kita. Colors dot red accent. Kalau kita menggunakan warna atau background color pada sebuah app bar, mengikuti hasilnya ya. Kalau kita menggunakan red accent, tampil warna merah di sini. Kita juga bisa menambahkan icon atau button misalnya, tapi untuk button nanti saja. Kita tambahkan icon di sisi sebelah kiri dan kanan. Untuk posisi yang sebelah kiri ini dinamakan leading ya. Kita gunakan property leading. Leading kita berikan misalnya dia icon. Nah, untuk icon kita baru menggunakan sekarang ya. Sekalian kita mempelajari gimana sih penggunaan dari icon. Caranya cukup mudah, cukup kita gunakan icon gitu aja tanpa menggunakan keyword new. Mungkin untuk beberapa versi Dart yang sebelumnya atau Dart yang versi lama, ini kita membutuhkan keyword new di depannya sini. Tapi untuk Dart yang baru, tanpa keyword new cukup mengetikkan icon gitu aja. Kurung buka, kurung tutup. Nah, ini ada beberapa properti icon yang harus kita isi atau kita konfigurasi. Misalnya kita ingin menu home ya, atau menu. Nah, ini dia. Katakan seperti ini. Kita jalankan. Ya, hasilnya kayak garis ada 3 bar yang disusun secara vertikal. Biasanya kalau kita klik itu muncul menu utama dari aplikasi kita ya. Kita juga bisa menggunakan menu home misalnya atau icons home. Ini dia. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk icon sih jumlahnya banyak ya, macamnya nggak hanya menu dan home, tapi Anda bisa menggunakan icon-icon yang lain yang sudah menjadi bawaan dari Flutter. Anda bisa masuk ke websitenya api.flutter.dev, masuk ke material icon class. Nah, ini banyak banget. Untuk menggunakan kita tinggal memanggil nama iconnya aja. Kita copy yang icon yang ingin kita gunakan. Oke. Terus batas icon. Kemudian kita mungkin bisa memberikan warna. Color. Untuk iconnya kita bisa menggunakan warna kuning misalnya. Warna iconnya berubah. Nah, seperti ini. Udah ya untuk penggunaan icon. Nah, sekarang untuk yang properti berikutnya, kita gunakan menu atau mungkin kita meletakkan icon di sisi sebelah kanan. Untuk icon yang berada di sisi sebelah kanan sebuah app bar, ini dinamakan action ya. Karena biasanya menu-menu yang ada di sini ini untuk melakukan aksi tertentu terhadap pekerjaan yang ada di bagian body gitu ya. Oke, kita tambahkan untuk di dalam action mungkin kita bisa memberikan icon ya. Icon dot source misalnya. Oke, coba dijalankan ya, tampil ya untuk iconnya. Oke, seperti ini hasilnya. Untuk teksnya bagian title ini kita bisa menggesernya di bagian tengah atau di bagian sisi sebelah kanan. Kita atur untuk titlenya ini supaya bisa ke tengah ya. Kita tambahkan widget new center.
Nah, ini dia center. Di dalamnya kita berikan atau kita pindah teksnya di sisi sebelah dalam seperti ini bentuknya. Jangan lupa untuk memberikan child karena center ini kan berupa widget ya. Ini juga widget. Jadi kalau widget ini diletakkan di dalam widget, itu berarti dia sebagai anak dari induk yang sudah ada di sisi sebelah luar ya. Yang di luar ini induknya, yang di dalam ini anaknya. Oke, coba kita jalankan. Ya, pindah ke tengah ya. Ini kita ganti warnanya supaya lebih enak untuk dilihat. Hasil seperti ini bisa Anda kembangkan lagi menggunakan button. Nanti coba kita pelajari di video saya yang selanjutnya tentang button ya, supaya bisa menghasilkan sebuah aksi tersendiri. Oke, dari hasil seperti ini bisa Anda coba di rumah, Anda modifikasi untuk app bar di masing-masing project yang Anda kerjakan. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.